Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati tentunya para guru-guru kita, bil khusus Khadimul Majlis Bapak Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, guru kita Al-Habib Fahmi Atos, beserta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat menghadiri taklim kita ini. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita di tempat ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam teriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita. Adapun nikmat terbesar yang telah kita terima dari Allah bukanlah harta yang besar. Nikmat dari Allah yang terbesar bukan kendaraan yang besar, istri yang besar, anak-anak yang besar, tapi nikmat yang terbesar dari Allah diantaranya adalah diciptakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, seorang manusia yang dibesarkan oleh yang maha besar, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keutamaan-keutamaan ini, pada saat itu banyak sekali para sahabat yang mencintainya, sampai-sampai sahabat merasa tidak tenang, sahabat merasa gelisah kalau seandainya nanti baginda Rasulullah saat-saat yang sangat menyedihkan, baginda Rasul akan meninggalkan kita semua pada saat itu, dikala sahabat merasa bingung kepada keadaan saat itu. Untuk itu, ya, di sini sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, pada saat kamu ada, kamu bisa membimbing kami, kamu bisa meluruskan langkah-langkah kami,
bagaimana jika kamu tidak ada ya Rasul? Apakah permukaan bumi, artinya hidup, lebih baik daripada perut bumi? Hidup apakah lebih baik dari mati? Ini pertanyaan para sahabat yang sangat mengkhawatirkan apabila seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya pada saat itu. Sedangkan kita tahu semua bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nah, kata Rasul, apabila ada 4 nih yang harus diperhatikan hingga hidupmu lebih baik daripada matimu. Artinya hidup di dunia itu lebih baik daripada perut bumi kematian. Apa yang pertama adalah ilmunya para ulama. Nih, kita lihat di depan kita ada yang mengajari kita. Kita lihat ada orang yang masih mau belajar. Nah, itu dikatakan permukaan bumi hidup lebih baik daripada mati. Karena apa? Para guru-guru kita telah mengajarkan kita bagaimana supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Mengajari kita tentang akidah, mengajari kita tentang akhlak, mengajari kita tentang hukum-hukum Islam. Inilah yang sangat dibanggakan oleh baginda Rasul dari keturunannya apa? Warasatul anbiya, para ulama. Tuh. Karena apa? Kalau udah nggak ada yang ngajarin kita nih mengenai agama, ini manusia akan menjadi liar. Manusia akan tidak mempunyai pegangan. Kesana kesini tidak karuanan, airnya ribut. Karena ribut terus ribut, maka tidak layak lagi bumi ini dipertahankan. Oleh sebab itu ada daripada tanda-tanda kiamat, ya, diantaranya ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri daripada datangnya kiamat, ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya, para guru-guru kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada yang mengajar dan belajar tentang ilmu agama, sudah tidak layak lagi dunia ini dipertahankan. Itu yang pertama adalah apa? Ilmunya para ulama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi, hidup lebih baik daripada mati apabila pemimpin di antaramu adalah pemimpin yang adil. Tuh. Karena apa? Para pemimpin ini ya adalah wakil Allah, memang yang ditunjuk untuk mengurus manusia. Apabila pemimpin sudah tidak adil, bagaimana lagi kita bisa hidup di permukaan bumi ini? Makanya banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil, tidak amanah, rakyatnya menjadi sengsara. Benar apa kata Rasul? Kalau kita melihat contoh-contoh terdahulu para sahabat, Masya Allah, karena memang dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai sedetil pun, sekecil pun memperhatikan bagaimana rakyat yang dia pimpin. Dan sifat qanaah, ya, sifat juhudnya selalu
dikemukakan, selalu dikedepankan. Ada seorang Yahudi yang pada saat itu merasa dikecewakan oleh pemimpin, ya, gubernur pada saat itu Amr bin As. Jadi gubuk Yahudi ini ada di pinggiran tanah yang akan dibangun masjid. Nih, orang Yahudi akan dibangun masjid. Pada saat itu gubernur di Mesir Amr bin As. Ya, anak buahnya lapor, Pak Amr, ya, kita mau bangun masjid, betul. Tapi ada masalah dikit. Apaan? Ini ada gubuk orang Yahudi nih di pinggiran masjid pisan. Kalau dia masih ada kayaknya ngerusak mata nih, ngerusak pemandangan nih. Jadi bagaimana? Bagusnya mau digusur aja. Panggil Yahudinya, panggil. Begitu dipanggil ditanya sama Amr bin As, Yahudi, sini neng, ini tanah mau dibangun masjid, ada gubuk ente itu di situ, bagaimana, ente jual nggak? Enggak pak. Ini tanah rumah dari nenek moyang saya segitu-gitunya, saya kagak mau jual. Dia bilang gitu. Nah pada saat itu Amr bin As karena merasa gubernur, lo apa sih rakyat kecil tuh, bisa lo apa sih, gusur udah tuh gubuk. Nah gubuk digusur dah. Yahudi ini sangat sedih nih, sedih sekali tuh, kok pemimpin kayak begini ya, gubernur padahal. Kata si Yahudi ini kan gubernur masih ada atasannya pak. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berangkat dia menemui Umar bin Khattab, jalan sambil harap-harap cemas. Kalau umpamanya gubernurnya seperti itu nih, bagaimana Amirul Mukmininnya, bagaimana presidennya seperti itu. Nah nggak lama selang jalan ketemu orang yang lagi duduk di bawah pohon, duduk di bawah pohon. Ya, ditanya, kalau kayak gitu ya mak, misi pak, iya. Numpang tanya apa? Iya. Bapak tahu Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Tahu, dia bilang. Istananya di mana pak? Nih, perhatiin. Istananya di atas lumpur. Seorang Yahudi nanya, di mana istana Umar bin Khattab? Istananya di atas lumpur, dia bilang. Terus dayang-dayangnya pak, dayang-dayangnya para janda, para yatim, para fuqara, para fakir miskin. Dayang-dayangnya. Lalu pakaian kebesarannya apa pak? Pakaian kebesaran adalah malu dan takwa. Ini Yahudi mikir-mikir, kok orang jawabnya ini setengah apa? Setengah tamsil ini. Ditanya, bapak siapa pak? Saya Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin tiduran di bawah pohon pak, pemimpin daripada orang-orang Islam pada saat itu, menguasai beberapa negara, tidur di bawah pohon kayak mengembala kambing aja begitu. Sekarang kira-kira ada nggak pemimpin yang kayak begitu? Istananya di atas lumpur, dia nggak pernah buat istana megah-megah yang nantinya juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terlalu juhud, terlalu qanaah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu yang seperti itu. Yang penting apa? Rakyatnya bisa dia sejahterakan. Lalu dayang-dayangnya para apa? Para janda, para fakir miskin, para yatim. Namanya dayang-dayang tuh nggak pernah jauh pak dari rajanya. Bodyguard lah, namanya bodyguard itu nggak pernah jauh dari yang diamankannya. Nah kalau saya di sini bodyguard saya di Bogor, keburu tembak Belanda, saya selalu deket. Yatim deket, janda-janda deket. Maksudnya janda-janda yang miskin, bukan janda kembang. Ente pikirannya. Janda deket, semuanya didekatin oleh Umar bin Khattab. Supaya apa? Umar paham keadaan mereka. Tuh, seperti itu adanya. Nah lanjutin lagi. Ya, pakaian kebesarannya apa? Malu dan takwa.
Sayyidina Umar malu apabila ditegur oleh rakyatnya mengenai kenegaraannya. Takwa kepada Allah. Mau ngapain lagi sahabat Rasul? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ditanya, kalau bapak memang Amirul Mukminin, saya mau ngadu pak, kata orang Yahudi. Ngadu apa? Gubernur bapak Amr bin As di Mesir tuh, Umar di Madinah, gubernurnya di Mesir. Coba gubernurnya ini Amr bin As udah berkilauan harta, udah pakai pakaian kebesaran. Presidennya pakaiannya cuma 2 helai, pakaiannya cuma 2, Umar bin Khattab. Itu juga tambelan semua lagi. Cari presiden yang pakaiannya tambelan di sini di mana? Enggak ada. Malah pada saat dia mau khutbah Jumat terlambat, minta maaf para hadirin, mohon maaf ya, pakaian saya belum kering, jemur baru kering, cuma 2 pakaiannya, sekelas Amirul Mukminin. Lalu bagaimana? Saya nuntut pak presiden Amirul Mukminin, bapak Amr bin As di Mesir gubur sekaya nih main gusur aja pak. Maksudnya dia mau mendirikan masjid, saya ada gubuk di situ pak, gubuk saya mau digusur sama Amr bin As, saya nggak mau pak, digusur aja, saya minta keadilan. Oh begitu? Iya, suruh diambilin tulang tuh, ente ambil tulang ontak tuh tempat sampah ya. Kata orang Yahudi, pak, ontak mah dari apa namanya, tulang ontak mah di Madinah, di Mesir banyak pak, ngapain suruh? Ah udah ente ambil aja tulang ontak. Begitu diambil digaret sama Umar bin Khattab, bawa ke Amr bin As. Coba wibawanya, masya Allah pada saat itu. Cuman tulang ontak digoresin pedang doang, seret, bawa ke Umar Amr bin As, bawa. Cuman ini doang Amirul Mukminin? Iya. Jauh-jauh saya datang cuman tulang ontak doang? Iya. Kasih Amr bin As. Dikasih. Akhirnya itu Yahudi ketemu lagi sama Amr bin As. Amr bin As, iya, mau ngapain? Mau minta duit gusuran? Enggak, saya dari Amirul Mukminin nih. Terus dia kasih ini nih tulang. Dia lihat tulang ada goresan, trek, gemeter tuh Amr bin As. Lihat tulang doang digoret oleh pedangnya Umar bin Khattab, tret, gubuk Yahudi bangun lagi, bangun, rapiin tuh gubuk Yahudi, kata Amr bin As. Ini Yahudi bingung, ini kok gubernur ngelihat tulang digoretin pedang aja takut, ini maksudnya apa? Kata orang Yahudi, ini peringatan buat saya. Amr bin As, kalau kamu coba-coba melenceng dari ajaran Allah, kamu akan aku luruskan dengan pedang saya. Seret. Mau bagaimana? Umar bin Khattab, jangan dilawan dah, setan aja takut. Tuh, sampai seperti itunya memperhatikan daripada rakyatnya. Masya Allah. Itu semua ya dapat pelajaran sahabat-sahabat Rasul dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehidupan permukaan itu lebih baik daripada perut bumi, diantaranya pemimpin-pemimpin yang adil. Sekarang kita bertanya pada diri kita, kita sudah dapatkan belum pemimpin yang adil seperti di zaman-zaman para sahabat? Ada lagi pemimpin yang namanya Umar bin Abdul Aziz, sama-sama Umar. Suatu ketika ada seorang datang, ini Umar lagi catat-catat pembukuan dah. Begitu datang, ente teman lama dah. Begitu datang, ente ada keperluan apa? Saya datang mau ngobrol aja Mar, sama ente kan ente teman aneh. Oh gitu, mau ngobrol doang, bukan keperluan negara, bukan? Iya mau ngobrol doang. Itu lampu yang pakai minyak cempror, tau gak minyak cempror tuh? Lampu yang ditempel tuh kan ada minyaknya tuh. Itu dimatiin sama Umar bin Abdul Aziz. Ngapa dimatiin Mar? Ente kan urusan pribadi. Iya, matiin. Kalau urusan negara baru aneh nyalain. Aneh kagak mau makan duit negara karena ente datang ke tempat aneh. Lampu cempor dimatiin tuh Umar bin Abdul Aziz. Mendingan kita ngobrol gelap-gelapan dah begini, daripada Allah nggak ridho sama kita. Masya Allah.
Coba sekarang pemimpin-pemimpin kita, wah luar negeri, sono sini, bures duit negara. Nggak pernah tahu nanti bakalan itu bagaimana, kita nggak pernah tahu. Contoh-contoh sebenarnya pemimpin yang adil banyak tuh, dari para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, para tabiin kemarian tuh banyak. Kenapa kita nggak memberikan contoh? Kenapa kita nggak mengambil contoh dari mereka? Seperti itu. Jadi permukaan bumi lebih baik dari perut bumi, ya, apabila tadi. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga apa lagi? Ya, orang kaya yang dermawan. Nih, orang kaya yang dermawan sangat diperlukan, Pak. Masya Allah. Contoh lagi di zaman baginda Rasul, ada Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya. Ada Utsman bin Affan, itu orang kaya. Sampai-sampai itu Utsman bin Affan pernah, Pak, menyumbang 1000 onta, 1000 kuda, 1000 kambing. Pada saat itu harga onta ampun, Masya Allah. Kita ngeliat onta aja jarang sama kuda, apalagi 1000. Tuh, Masya Allah. Itu sahabat berani-beraninya. Sampai-sampai nih Sayyidina Utsman pada saat di Madinah, Rasul punya masjid kecil. Saya akan memperbesar ini nih, masjid ini. Siapa yang mau beli tanah nih di Madinah, maka Allah akan membangunkan istana di sorga. Udah, Utsman gak banyak mulut, dipanggil tuh yang punya tanah. Seberapa Nabi mau itu besarnya masjid, langsung dibayar pada saat itu juga tuh. Pada saat itu orang kaya nggak mikir-mikir kalau memang itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak pernah mau mikir. Pada saat perang Tabuk, Umar bin Khattab menyerahkan setengah hartanya, Abu Bakar menyerahkan semuanya. Begitu dihitung-hitung masih kurang, Utsman datang, kurangnya berapa? Tuh, semuanya dihandle sama Utsman. Tuh, orang kaya yang seperti itu diperlukan pada zaman sekarang ini. Kenapa banyak diantara saudara-saudara kita meninggalkan Islam? Bukan karena dia tidak tahu tentang Islam, tapi banyak orang kaya yang pelit pada saat ini. Orang kaya yang nggak mau berbagi pada saat ini. Maka dari itu banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan akidahnya karena itu. Buktinya apa? Dia meninggalkan akidahnya karena Indomie, karena roti, karena telur. Coba kalau orang kaya itu dermawan, nggak seperti ini kejadiannya. Kita nggak hanya harus mengandalkan pemerintah untuk memeratakan kehidupan, apalagi kita sesama saudara kita umat Islam yang kaya membantu yang lemah. Kalau memang keadaannya seperti ini sudah terbiasa, kata Rasul, permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Makanya kalian kalau kaya jangan pernah ragu-ragu buat nyumbang. Masya Allah. Ya, orang kaya. Yang keempat, kata Rasul, yang terakhir, doanya daripada orang-orang miskin. Tuh, doanya orang-orang miskin, Masya Allah, Pak, diijabah oleh Allah. Tuh, kita ini nih yang merasa diri kita miskin, mohon maaf ya, jangan bersedih. Karena apa? Kita masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Selang berapa jam, Pak? 500 tahun. 500 tahun, bayangin aja. 500 tahun ukuran akhirat, bukan ukuran di dunia. Ini kita nunggu orang aja, nunggu orang gak usah lama-lama, 10 menit ampun-ampunan capeknya kita. Ambil galak kaleng ditendangin, janjinya jam segini, kemana sih ini orang? 10 menit 500 tahun nunggu. Allah itu maha adil, dijadikannya miskin dan kaya memang saling-saling apa? Biar dia bisa mendapatkan ridho Allah dengan kemiskinannya. Kaya biar bisa mendapatkan ridho Allah dengan kekayaannya. Makanya ada doa yang dilantunkan oleh baginda Rasul yang kita semuanya hampir kagak mau bacanya. Apa? Rasul minta nih ya, nanti nih ya, bersama orang-orang miskin.
dan diwafatkan dalam keadaan miskin. Apa kita mau tuh baca tuh doa? Nah kagak mau, cuma Rasul doang yang mau. Karena apa? Doa orang-orang miskin ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asal dia sabar aja. Tuh. Nabi Ayub bagaimana sih kurang miskinnya? Sampai-sampai dipindahin, dihijrahin ke Pelbak. Pelbak tahu Pak, tempat pembuangan sampah. Selama 8 tahun dia sakit, dipindahin ke tempat pembuangan sampah, sampai-sampai istrinya protes. Bang, abang kan nabi bang, minta kek sama Allah biar disembuhin nih penyakit. Masya Allah, diomelin sama Nabi Ayub. Namanya Siti Rahmah. Rahmeh, sini, kata Nabi Ayub. Ya, kita dapat nikmat Allah berapa tahun? Hampir 80 tahunan bang. 80 tahunan nikmat Allah, iya. Udah kita rasakan, betul. Saya sakit berapa tahun? 8 tahun. Banyakan mana? Nikmat yang telah Allah berikan sama sakit saya. Banyakan nikmat bang, tuh. Oleh sebab itu apa? Jangan sekali-kali kita sujon kepada Allah. Allah punya rencana lain buat kita. Yang miskin, yang kaya dan lain sebagainya, Allah punya cara lain untuk apa? Biar dapat ridhonya. Lalu sahabat bertanya lagi, apabila perut bumi lebih baik dari permukaan begini, bagaimana ya Rasul? Perut bumi mati lebih baik daripada hidup. Apabila kebalikannya tadi, ya, pemimpinmu tidak adil, nggak ada lagi orang yang mengajarkan agama, tuh. Orang kaya yang pelit, tapi yang terakhir beda apa? Apabila para wanita sudah mau memimpin daripada urusan-urusan laki, itu kata Rasul. Perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Nah, oleh sebab itu, ya, mari sama-sama kita merenung apa-apa yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada hikmahnya, semua ada manfaatnya untuk kita. Nah, mudah-mudahan ya pada kesempatan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, waktu sudah 10:30 lebih, dan mudah-mudahan pula ya kita mencari jalan bagaimana permukaan bumi ini, hidup ini ya bisa kita manfaatkan. Ya, untuk apa? Kita hidup lagi setelah di permukaan bumi ini. Artinya mati, nanti kan kita bakal hidup lagi. Nah, cari bekal sebanyak-banyaknya di permukaan bumi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada guru-guru kita yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, sehingga kita dapat mengetahui dan memahami apa yang sepatutnya kita ketahui dan kita pahami. Terlebih sebagaimana tadi telah banyak diulas oleh guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Ya. Insya Allah nisfu Sya'ban pada tahun ini, tepatnya di bulan ini, itu bertepatan pada hari Kamis malam Jumat besok, ya, malam 15 Sya'ban, ya, atau tanggal 17 ya, Maret. Itu jangan sampai kita lalai. Sebagaimana tadi guru kita menyinggung, ya, di sini saya mohon izin untuk menambahkan sedikit agar kita jadi mantep, ya. Ada alasan yang kuat untuk kita menjaga itu malam. Sedikitnya pada malam nisfu Sya'ban itu ada 3 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama tadi telah
dibahas oleh guru kita, itu malam nisfu Sya'ban adalah malam diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau sangat menjabarkan bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah, bahwa itu malam Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan juga mengampuni dosa mereka kecuali mereka yang musyrik dan juga pendendam. Di dalam kitab Duratun Nasihin, Asy-Syaikh Utsman bin Hasan itu menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan informasi tentang perihal nisfu Sya'ban, kemuliaan nisfu Sya'ban. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ketahuilah pada malam hari ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah engkau dan dirikanlah sholat. Hadapkanlah wajahmu dan tanganmu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada gerangan apa pada malam hari ini?" Dan malaikat Jibril mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada malam hari ini Allah telah membuka 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, kecuali kalau tadi hadis daripada Sayyidatina Aisyah itu ada dua macam orang, ya, musyrik dengan orang pendendam, ya. Nah, di dalam hadis ini ada 8 orang. Siapa mereka yang tidak mendapati pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, penyihir. Alhamdulillah kita bukan penyihir, iya. Ya. Yang kedua, orang yang suka bermusuhan. Hati-hati nih. Makanya ini malam baik Anda, ya, istri yang lagi ngambek sama suami minta ampun, ya, minta maaf sama suaminya. Begitu juga sebaliknya, ya, suami yang lagi ngambek sama istrinya minta maaf, ya. Ya, suami kalau ngambek, ya, minta maaf, nggak apa-apa, ya. Anak yang lagi ngambek sama orang tuanya minta maaf. Yang lagi bermusuhan sama tetangganya, sama jirannya, minta maaf. Hati-hati, jangan sampai kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tiap tahun tuh pasti tuh udah deket-deket itu Sya'ban, statusnya pada minta maaf, ya. Sama yang nggak kenal juga minta maaf deh, ya. Jangan begitu. Ahlan wa sahlan, fadal sejenak. Ya, jangan bikin status doang. Yang lebih afdol, kita lagi berurusan sama siapa nih, ya, langsung minta maaf, ya. Jangan sampai kita lepas daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa tadi itu? Orang yang suka bermusuhan, kemudian apa namanya, pemabok. Alhamdulillah
kita juga dijauhkan dari Allah daripada minuman khamar. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan pemabok di sini bukan pemabok dia minum aja, tapi dia juga pemabok dengan urusan dunia. Hati-hati nih. Artinya dia terlena dengan duniawi, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita begitu. Kemudian yang keempat, pelacur, nauzubillah min dzalik. Yang kelima, nih orang yang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati, sob. Apalagi orang tuanya masih hidup, salah nggak punya salah, minta maaf, sungkem, cium bolak-balik, jangan sama guru doang, sama Habib. Kalau cium bolak-balik, lama sampai nangis. Tapi kalau sama orang tuanya begini, pakai jidat, kadang-kadang kayak temen, Mbak sehat, kan gitu. Yang begini nih, toyor aja nih, hati-hati. Terus yang keenam, pemakan riba. Pikirin dah tuh. Kemudian yang ketujuh, orang yang suka adu domba. Orang teman sama teman diadu sama dia, dihasut sama dia. Dan yang terakhir, orang yang memutuskan tali silaturahmi, persaudaraan. Nih, 8 orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kecuali kalau dia mau bertobat dan menjauhkan daripada perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nih, malam nisfu Syaban itu malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Asy-Syaikh As-Subki di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa malam nisfu Syaban dosa kita diampuni selama setahun. Kalau malam Jumat diampuni dosa kita selama seminggu. Dan nanti insya Allah kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan dan mendapati malam Lailatul Qadar. Amin. Kalau malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa kita seumur hidup. Kan diampuni dosanya, kan dosa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih. Belum tentu umur kita sampai segitu. Maka dikatakan Syekh As-Subki ini, Lailatul Qadar itu mengampuni dosa kita selama seumur hidup. Ajib nggak nih? Ini malam, itu malam, nisfu Syaban. Yang kedua, katanya, malam nisfu Syaban adalah malam diijabahnya doa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, telah kami dengar bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ada 5 malam yang apabila seseorang itu dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama bulan Rajab. Alhamdulillah kita udah laluin, dan mudah-mudahan itu malam menjadi kemuliaan buat kita. Kemudian malam Jumat, kemudian malam Idul Fitri, kemudian malam Idul Adha, dan yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Walhamdulillah, besok malam nisfu Sya'ban jatuhnya malam 2 kali malam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendapatkan pengampunan, yang mudah-mudahan karunia-Nya kepada kita pun dapat double kita. Amin. Nih, itu malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga, kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban, itu malam merupakan penetapan nasib manusia di dalam Lauhul Mahfuz. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW membaca surat Ar-Ra'd ayat 39 kalau nggak salah, yamhullahu may yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus dan
menentukan, menetapkan sebagaimana yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, yakni di Lauhul Mahfuz. Dan Nabi katakan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Kita yang mau bernasib baik pada tahun yang akan datang, ya, maka gunain itu malam. Untuk apa? Banyakin kita amal ibadah, amal soleh. Makanya ulama-ulama kita, ya, mengajak, ya, masuk awal waktu malam nisfu Sya'ban, selepas kita sholat maghrib berjamaah, baca Yasin, ya, habis baca Yasin kita berdoa. Itu sama masing-masing Yasin ada niatnya tuh, ya. Niat yang pertama itu dipanjangkan usianya dalam keberkahan, dalam taat kepada Allah. Kemudian Yasin yang kedua diberikan kesehatan walafiat, dijauhkan daripada penyakit, ya. Dan yang ketiga diberikan ketetapan iman dan keluasan rezeki, ya. Dibaca secara jamaah, gitu. Itu bukannya ajakan yang sembarangan itu, ya. Itu Masya Allah. Tapi tinggal kitanya mau nggak ngikutin, mau nggak kita raih tuh, ya, daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut, ya. Bahkan saya pernah dengar, ya, daripada guru kita Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, ya, wallahu alam, ya, tapi beliau pernah mengatakan yang saya dengar sendiri, kalau seandainya ada, ya, umatnya Nabi Muhammad yang malam nisfu Sya'ban, ya, dia nggak baca Yasin, ya, 3 kali itu, ya, malah untuk itu tahun dia akan wafat, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan wafat. Dan saya ingat betul, ya, pada tahun dimana Habibana, ya, itu wafat, ya, beliau itu tidak melakukan pembacaan Yasin, bukan karena lantaran beliau nggak tahu dengan kemuliaan, karena beliau lagi sakit, ya, saya ingat betul itu, ya. Makanya saya pas di saat itu beliau lagi berhalangan, saya agak khawatir, ya, kalau jangan sampai, ya, ini tahun terjadi. Wa subhanallah, ya, di tahun 2013 Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya, ya, dengan mewafatkan beliau. Wallahu a'lam. Tapi beliau sendiri yang mengatakan demikian, ya. Nah, ini jadi perhatian buat kita. Kalau kita kan modelnya orang yang kalau udah dengar kata mati kan paling takut, ya. Makanya sengaja sampein ke antum, ya, biar lu pada takut, biar lu pada baca, ya. Kalau nggak baca, hati-hati, ya, hati-hati. Walhal namanya umur kita nggak pernah tahu, ya. Jangan atas kita tahu ada sohib kita yang itu dia malam nisfu Sya'ban dia nggak baca, langsung disumpahin, lu mati di tahun ini. Jangan begitu, ya, jangan, ya. Ini riwayat, artinya ini kalam Habibana, ini yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan nggak sampai viral ntar, ya. Nah, ini saya sampaikan apa ya? Biar kita ada kehati-hatian, ya, biar kita ada kehati-hatian. Umur memang di tangannya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan. Cuman bukan umur panjang atau pendek yang mesti kita khawatirin. Di saat kematian itu datang kepada kita, kita lagi dalam keadaan bagaimana? Apakah dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru dalam keadaan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya guru-guru kita, sebagaimana daripada seruan Nabi kita Muhammad SAW, hiasin hari-hari kita dengan banyakin amal ibadah, amal soleh, ya. Orang yang terhiasi hari-harinya dengan amal ibadah, amal soleh, dia nggak akan takut menghadapi kematian, ya. Malah justru mereka para solihin merindukan, karena di saat kematian itu datang, berarti di saat itulah ada perjumpaan. Pada siapa? Kepada kekasih dengan kekasihnya.
Para solihin, mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Wafat adalah pintu untuk membuka pertemuan antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita jadikan contoh. Ya, mudah-mudahan ya, selepas ini kita mempersiapkan diri. Ya, kalau bisa amal ibadahnya, amal solehnya jangan pas malam nisfu Syaban doang. Ya, habis itu udah bebas, oh merdeka, gue udah diampunin, jangan begitu. Ya, kalau perlu dari sekarang nih, kita udah tahu nih kemuliaannya, jaga tuh. Ya, karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa manfaatin itu malam untuk memperindah malam-malam kita, terlebih malam nisfu Syaban dengan ibadah, amal soleh. Itu karena lantaran ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena lantaran kita mau. Mungkin ini malam kita mau, ya. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita beda dari apa yang kita inginkan. Makanya biar keinginan kita sama dengan keinginannya Allah Subhanahu Wa Taala, dari sekarang nih kita ikutin apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita ngikutin kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan penuhi apa yang menjadi kehendaknya kita. Ya. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemuliaan, keagungan ya, di malam nisfu Syaban besok untuk kita menghiasinya dengan amal ibadah, amal soleh. Sekaligus saya ngundang ya, malam Jumat besok majelis Rasulullah SAW ya, yang sebagaimana memang mengadakan majelis Lailatul Jum'ah ya, besok juga akan mengadakan sekaligus malam nisfu Syaban dengan kita baca Yasin bersama-sama dengan para guru kita. Itu diawali sholat maghrib berjamaah, kemudian kita baca Yasin 3 kali dengan berikut doanya, kemudian masuk waktu Isya kita sholat berjamaah, kemudian baru kita mulai pembacaan maulid ya. Selepas itu acara insya Allah ya, kita akan melakukan ziarah ke makam Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa dan juga Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad dan juga Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ya. Jadi yang punya waktu ya tafadhol ya, yang sempat dari awal baca Yasinnya di sana alhamdulillah. Yang nggak sempat Pak Haji, saya bacanya biasa lagi di masjid, jadi saya punya masjidnya dekat rumah, fadhol nggak apa-apa ya, apa nih, hidupin ya rumah-rumah Allah ya dekat rumah kita ya, ikutin. Habis itu kan selesai biasa Isya ya, nah antum langsung dah ya ke Magom, tunggu di situ ya di Kalibata, kita ziarah karena disunahkan ya dalam sebuah riwayat selepas ya malam nisfu Syaban itu dengan berziarah kepada makam-makam para syuhada, makam-makam para aulia. Nah kita ziarahin guru-guru kita. Insya Allah kita ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan tawaran kemuliaan keluhuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyaratu linati man asafu tuhyal quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahu ban fi syara'iri qad alimani safati rabbina wa hadana. Wa idim tajazna bil mawaddati hahuna narfa'idi fakrina wa rajana lil wahidil ahadi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safi jainil wujudi lahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qabalna ajib da'wana anta lana ya zukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana أصلح لنا الأقوال واغفر ذنبنا ولا تعجرب بنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترآنا وربط به في كل حال حبلنا وهبالا ومن ولانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسيا في جمعنا
ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاغث لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض واقمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشف وعافي أجلا مرضانا وقد لنا الحاجة واصل ختمنا عند الممات واسلها أقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat sekalian, saya mohon keikhlasannya sebelum kita tutup dengan doa yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Mukarram Ustaz Zuhairi. Saya mohon keikhlasan dari antum semua, kita bacakan surat Al-Fatihah. Untuk yang sakit diantaranya Ibu Fatimah Uzma binti Jayadi, kemudian Adinda Mutiara Nurjannah binti Ibnu Jaman, kemudian Bapak Ahmad Tamin bin Haji Muhammad Tamin, dan juga Fatimah Az-Zakiyah binti Khairul Muslimin. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang wafat 40 hari wafatnya Ananda Muhammad Azril bin Muhammad Rizki Ramadan, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan Allah jadikan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zukhrina wa maulana Muhammadin salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lakal mu'ajjal sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighra wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahum minhum wal amwat. Allahumma taf alaina abwabal khair abwabal barakah abwabal ni'mah abwabal quwwah أبواب الصحة أبواب العافية أبواب الرزق أبواب الرزق أبواب الرزق أبواب الجنة أبواب السلامة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. قبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شهدك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شهدك والنار. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله
نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجلة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة يوم الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا بشكرة الموت والنجاة من النار والأفين الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.